Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Insyaallah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, tentunya dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, dalam syiar YouTube Buya Pasaman Timur, dalam makom Surau Nurul Mukmin, Kecamatan Talamau, Talu, Pasaman. Dengan ini mengajak dan menghimbau kepada kita untuk mengimankan sesuatu yang belum sanggup kita imankan, atau memang belum mengetahui jalur keimanan terhadap perintah-perintah yang ditetapkan. Karena dalam setiap perintah itu kita wajib mengenal makna hikmah, yaitu hakikat. Untuk itu pada waktu dan kesempatan maka saya mengajak kepada kita semua untuk berbagi sebuah wawasan yang sangat penting di dalam melaksanakan perintah Allah, yaitu rahasia sebuah kekuatan pandangan untuk menghilangkan atau mentiadakan sifat batil dalam diri kita, yaitu keraguan-raguan, ketakutan, sifat kemanusiaan di dalam mencapai khusyuk dan fana dalam zikir. Sering kita mengalami, mungkin akan banyak terjadi sebuah gangguan terhadap konsentrasi kita di dalam mencapai hakikat sebuah perintah. Apalagi sudah mencapai titik ma'rifat, ini dibutuhkan sesuatu yang sampai
sesuatu yang benar-benar kadim, nyata. Laksana kita mengkaji sebuah solat. Solat itu dengan tujuan menetapkan kehambaan diri dan ketuhanannya Allah, tentunya dalam wujud wahidun wal ma'budun, satu dalam penyembahan. Tapi bisakah kita melaksanakan itu kalau gangguannya terlalu tinggi, gangguannya terlalu besar? Maka kita harus melihat kemana dan bagaimana mengatasi gangguan tersebut. Konsentrasi yang tidak pernah sampai, masa fana yang tidak pernah terjadi, kusuk yang tidak pernah bisa. Ini persoalannya ada di diri kita. Dengan dalil dikuasai atau digoda oleh syaitan. Syaitan adalah penggoda. Bagaimana bisa syaitan menggoda kalau yang digodanya itu tidak ada? Tapi kalau yang digodanya itu ada di dalam diri, maka mustahil itu akan merasa kita terganggu. Kalau yang digodanya itu ada ragu-ragu, Anda tidak percaya, ada takut, ada cemas, ada bimbang, ada keinginan-keinginan. Itu adalah gangguan di dalam mencapai tauhid ilahiyah. Syaitan memang dijadikan oleh Allah untuk menggoda. Silahkan kamu goda. Artinya Allah tidak menjadikan kebatilan di dalam diri manusia. Makanya Allah percaya, silahkan kamu goda. Tapi karena ini dipelihara, keraguan-raguan, sifat kemanusiaan, kemakhlukan, kebendaan, ketakutan, akhirnya menjadi sandaran sebuah godaan. Maka kita harus menyelesaikan, menghindari, menjauhi kodrat itu di dalam diri. Terus bagaimana bisa terjadi menghindarkan godaan itu? Maka rahasia dari inilah yang akan menjadi taufik pengkajian kita. Di sini kita dituntut kembali mengingat perjalanan kodrat A dan U-nya Allah. Apa yang dikatakan A dan U? Yaitu sebuah pengakuan perlindungan. Kodrat A dan U disebut dengan AU. AU ini adalah ain, alif kasroh al ditambah ain dibaca ain. Apa artinya? Pandangan. Karena alif kasroh a jatuh sifat nur, maka terjadilah pandangan khusus batin Allah. Ini yang dikatakan dengan nur ma'in. Inilah kekuatan mata batinnya Allah. Kalau kekuatan nur ma'in a'u, kul a'u, kul katakan atau lihat atau saksikan atau dirikanlah. A'u zubillah. Billah ini adalah salah satu wujud batin yang tersembunyi, batin Allah yang sangat kuat, batin kekuasaan Allah
yang sangat luas. Batin kekuasaan Allah yang sangat luas. Dengan kita mendirikan batin tersebut, nur main, maka kebatilan yang menghalangi ibadah kita kepada Allah, maka tidak satu pun yang bisa hidup ada yang bersembunyi pun sekalipun di mata Allah. Maka terjadilah berdirinya yang hak, binasanya yang batil. Maka menjadilah wujud batin pandangan semata dengan kita mendirikan dan mendatangkan malikin nas nur. Au masuk kepada berdiri dalam nas, maka ilahi nas, maka berkuasalah wujud pandangan semata dalam menatap min syarril waswasil kannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini adalah tiga sifat kebatilan yang sebagai penghulu batil, yang sebagai penghulu batil. Maka dengan adanya menjadikan qul a'udzu birabbin nas, inilah dikatakan sebagai ayat uquf al pertama sebelum kita membaca Al-Quran. Artinya tidak hanya kita bisa membaca ayat mukadimah, tapi bisa melihat potensi ayat yang ada di dalamnya berupa makna. Dengan demikian kita sudah bisa menetapkan sebelum menjalankan ibadah. Takut nanti baca Qur'annya besar amalan dari diri, dibayang-bayangi, dihantui oleh kekuatan batil, ragu, was-was, menghayal, ingin suara bagus, ingin ini semua. Maka kita harus menghentikan perbuatan dengan mendirikan pandangan. Berubah suatu wujud dan mawujud pandangan Allah semata dinamakan nur ma'ain. Maka ada ain, au berkodrat kepada alif, kasroh a dan an, ain. Ini disebut dengan nur ma'in. Inilah wujud pandang yang satu langsung. Akhirnya semua berubah menjadi sebuah wujud pandangan. Tatap kebatilan itu sampai larut dan hilang. Subhanallah. Berhadapan dia dengan kodrat pandangan wujud tunggalnya Allah, maka binasalah kebatilan tersebut. Maka kamu terlepas dari keraguan-raguan, ketakutan dan segala gejolak nafsu yang membuat batalnya ma'rifahmu kepada Allah. Jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Jadi dengan kita sudah bisa melihat potensi diri kita. Setiap surat, setiap satu kalimat, setiap satu kata, setiap satu huruf memiliki 7 manfaat. Cara satu dari An-Nas itu adalah mutlak dalam pandangan dengan dasar a'u ain nur ma'in, yaitu pandangan batin bernama billah. Makanya diwajibkan kita membinasakan kebatilan dan mendirikan yang hak sebelum kita melakukan sesuatu adab kepada Allah, baik membaca, baik bergerak, baik berniat, baik berdoa.
Ini makanya saya bilang ini sangat penting. Apalagi kita ingin beriktikaf, ingin beristiqomah, tafakur, tadzakur, beruzlah, dan apapun bentuk ibadah, semua butuh kekuatan, semua butuh perlindungan kepada Allah. Itulah yang dikatakan aku berlindung kepada Allah. A'u potensi alif kasroh a dan u berdasar alif dari kasroh domah u dan hayat menjadi ain pandangan, maka dia menjadi nur ma'in zubillah. Nah, kalau kul a'u zubirabbi, Rabb berkuasa bi batin, inilah yang dikatakan batin pandangan. Nas adalah nur dalam hakikat daripada hayatnya. Maka datanglah batin Allah berkodratkan nur membakar segala kebatilan diri sebelum memulai ibadah zikir, ibadah khusyuk dalam solat, fana dalam zikir, dan berniat dengan baik harus di dalam lindungan perkuatan batin bilahnya Allah dalam wujud ma'in atau pandangan tunggalnya. Maka dengan demikian berdirilah, terbebaslah kita, maka amalkanlah insya Allah, amalkanlah insya Allah, maka akan bisa membuat kita lebih khusyuk, lebih fana, dan lebih mabrur apa yang dikerjakan dan mustajab apa yang dilapaskan kepada ilmu. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi untuk mendapatkan jalan yang terbaik itu dengan melakukan penghindaran kebatilan. Makanya banyak gangguan. Setiap berzikir ada aja yang mengganggu, ada aja pikiran tak kemana-mana, ada aja suatu kepasikan. Pokoknya semuanya diganggu. Kenapa diganggu? Jangan salahkan yang mengganggu, tapi salahkanlah yang akan ada yang diganggunya. Makanya jangan kamu dirikan sesuatu yang batil dalam dirimu, maka nanti takutnya ada pasangannya di luar dirimu yang kamu tidak sanggup mengatasinya. Maka lau mawjudun ilallah, bagaimana yang mawjud ini adalah mawjudnya Allah, tidak mungkin Allah memiliki asma atau sifat batil. Maka dengan mengkaji kemuliaan Allah pada diri, maka jadilah diri sebagai wujud kemuliaan. InsyaAllah mudah-mudahan jamaah bermanfaat. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat saudaraku semuanya, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan menuju iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang pintar, tapi kehebatan adalah kepintaran Allah. InsyaAllah mudah-mudahan semua berjalan dengan mabrur dan ridho Allah. Baik jamaah para hadirin, insyaallah mudah-mudahan bagi yang ingin mendapatkan tuntunan silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar deskripsi YouTube Buya Pasaman Timur. Insyaallah mudah-mudahan barokah. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.